Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joko mana? Pak Joko masih di musola. Ada apa ya? Kamu siapa? Saya supir di rumah ini. Oh, kamu supir. Kayak aku nih, staff. Yang kelas dikit lah. Kalau cari kerjaan, ya kan? Kamu cewek-cewek jadi supir. Pasti pendidikannya rendah kan? Kenapa berbicara seperti itu sih? Baru juga datang, nggak sopan banget ya. Kamu itu jangan bilang nggak sopan ya. Aku ini punya hak di sini dan juga punya wewenang. Jadi aku bisa mencat kamu. Pecat saja kalau berani. Waduh, kurang ajar banget nih cewek. Mau kamu dipecat? Jadi gelandangan tuh. Memangnya bisa pecat aku? Ya bisa lah. Di mana-mana yang namanya Wahyu ini bisa apa aja. Pak Joko itu nurut banget sama aku. Jadi kalau ada apa-apa, selalu ke aku hubungannya nih. Setiap aku ngomong, pasti selalu didengerin. Pede banget jadi orang. Orang sombong seperti Anda seharusnya tidak di sini. Gak cocok posisi itu. Sopir, kamu kok kurang ajar banget ya. Aku kan udah jelasin nih dari tadi. Aku ini siapa posisinya di sini. Dan kamu itu hanya sebagai sopir. Jadi apa-apa kamu itu harus nurut apa kata saya. Saya sudah berusaha sopan ya sama Anda. Tapi Anda malah seperti ini sikapnya. Gak cocok sama posisi yang telah Anda capai. Aku taruh bagasi mobil baru tahu rasa kamu ya. Banyak ngomong. Apanya yang banyak omong, Wahyu? Pak Joko. Nih, orang ini Pak. Dia itu ngeselin banget. Padahal cuman sopir nih. Udah, gak apa-apa di mata kamu ngeselin. Tapi di mata aku, dia itu baik. Kok gitu sih Pak? Emang wanita ini siapa? Dia itu sopir pribadi aku. Ya tapi kan, masa Pak Joko mau membela sopir nih daripada stafnya sendiri yang penuh prestasi? Udah, kamu itu gak usah banyak omong. Di sini apapun jabatannya tetap aku hargai. Yang penting gak bermasalah. Oh ya mana? Iya Pak. Oh ya, dia ini kerjanya bagus, disiplin. Gak kayak kamu seenaknya saja. Waduh, kok gitu sih Pak? Nggak juga Pak. Dan kamu jangan sombong karena jabatan kamu itu lebih tinggi dari dia. Oh ya, kamu tiap hari naik motor, dia tiap hari naik mobil sama aku. Iya Pak, maafin saya. Oh ya Wahyu, percuma kamu itu menjadi karyawan atau staf yang berprestasi. Tapi kalau kelakuannya buruk seperti itu, ya udah sana pulang. Dan ingat, besok jam 6 harus udah ada di kantor. Siap Pak. Permisi, assalamualaikum. Ya udah deh. Kalau kamu memang mau pulang, silahkan pulang. Besok jangan sampai telat ya, jam 5. Soalnya jam 6 aku udah ada di kantor. Siap Pak Joko. Saya permisi pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, mas. Minta tolong dong. Kamu orang gila ya? Bukan, mas. Saya orang kelaparan, minta tolong. Apa? Minta uang buat beli makan. Aku itu nggak punya uang. Masa iya, tampilan seperti mas, nggak punya uang? Coba kamu pikir. Kalau emang nggak ada uang, terus gimana? Lagian, kalau kamu cuma buat makan, ini di belakang juga banyak. Anggap aja sayur asem. Mas, saya ini bukan hewan. Kenapa disuruh makan tumbuh-tumbuhan?
Kenapa juga kamu itu jadi gembel? Kamu kan bisa kerja tuh. Seandainya kamu itu dipotong rambutnya, terus berpakaian yang rapi, pasti kamu bakalan dapat pekerjaan. Kalau penampilannya kayak Gondorwo seperti ini, apalagi yang versi terbaru nih sekarang, 2024 Gondorwo tuh modelnya kayak kamu. Jadi nggak bakalan dapat pekerjaan. Paham? You know? Tapi Mas, saya mau merubah penampilan saya, nggak ada uang Mas. Mau buat makan aja susah. Kamu itu caranya pinjem gunting tuh ke tetangga atau ke orang-orang sana. Kamu potong sendiri rambutnya. Nah, habis itu rambutnya kamu jual buat modal. Ya paling rambutnya itu bisa laku ya 40.000. Mas, di sini saya minta uang buat makan, bukan minta nasihat dari Mas. Kan udah aku bilang, aku itu nggak ada uang. Kamu itu selain gila otaknya, pendengarannya juga miring. Ya kalau Mas gak ada uang, mau dibelikan makan juga gak apa-apa saya Mas. Kamu ini maksa banget ya. Udah dibilang berapa kali, aku itu nggak punya uang receh. Uang aku besar-besar semua, merah-merah semua, tahu kan? Nah, itu cocok untuk saya Mas, untuk makan 1 minggu ke depan. Cocok palamu peang. Cari uang itu sulit. Sedikit aja Mas, saya lapar banget. Gak ada. Kamu cari aja orang yang lewat sini. Barangkali kasihan tuh melihat kamu. Seandainya kamu itu ketemu sama aku, kamu nangis-nangis, ya kan? Kamu juga makan tanah, makan tanaman, makan rumput, baru aku kasih. Ketemu aku kayak orang gila gini, ya salah kamu mah. Dari tadi saya tidak bertemu dengan orang Mas, baru sama Masnya aja ketemunya. Ya udah, siapa tahu ketemu sama orang nanti. Aku itu lagi banyak kerjaan, jadi jangan diganggu. Kalau kamu maksa, bisa-bisa kamu bawa ke kantor polisi dan aku taruh dalam sel. Mau? Ya udah Mas, saya bonceng ya. Depannya, nah. Gak bisa. Apaan? Gak bisa. Mas. Waduh, jahat banget tuh orang. Mbak, maaf ya Mbak, kalau Mbak sampai ketakutan gitu. Ada apa Mas? Saya mau minta bantuan Mbak sama Mbaknya. Saya masih belum makan Mbak. Kalau Mbak ada rezeki, saya minta uang Mbak. Memangnya Mas ini nggak kerja ya? Enggak Mbak, enggak kerja. Kasihan banget ya. Tapi saya belum gajian nih Mas. Jadi saya nggak punya banyak uang. Mas ini bukan orang sini ya? Bukan Mbak, saya dari jauh. Pantesan. Saya nggak pernah lihat Masnya di sini. Biasanya di sini nggak ada orang. Iya Mbak, baru tadi pagi saya sampai di sini. Saya kesana kesini minta makan, nggak ada yang ngasih. Saya sebenarnya ada Mas uang, tapi sedikit. Mungkin cukup buat beli nasi sebungkus aja. Iya Mbak, terima kasih. Ini Mas. Saya terima ya. Iya. Beneran buat makan ya. Iya Mbak, saya sudah beberapa hari belum makan. Oh ya, sebelumnya saya boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Dea. Ya Mbak. Kalau Mas ini namanya siapa? Nama saya Parto Mbak. Oh Mas Parto. Ya udah Mas, langsung beli makan ya. Ya Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sedekah dari Mbak. Iya sama-sama. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Iya Mbak, hati-hati ya. Misi. Ya Mbak. Alhamdulillah. Hari ini bisa makan.
supir. Ngapain kamu di sini? Lagi nungguin Pak Joko. Emang Pak Joko mana? Masih ada di kamarnya. Oh, masih ada di kamarnya. Aku itu ditelepon Pak Joko. Katanya ada kepentingan. Ya tunggu aja dulu. Masih di kamar. Kok kamu nyuruh-nyuruh aku sih? Emang kamu siapa? Dikasih saran malah dibilang nyuruh-nyuruh. Gimana sih? Kamu kan tahu sendiri, aku orang penting. Kalau kamu mah cuma sebagai supir aja. Haha. Apaan tuh? Bekalnya Pak Joko. Bekal. Awas ya, jangan sampai kamu makan. Ntar marah dipecat lagi. Ya gak mungkin lah aku makan. Ini tuh buat Pak Joko. Coba sini, mana aku lihat. Waduh. Nih. Lauknya kok kampungan banget sih. Kalau ngomong hati-hati ya. Ini itu makanan bos kita. Malah dicela seperti itu. Ya paling enggak seafood kek. Kok tahu sama tempe? Pak Joko mana mau seperti itu? Kamu itu yang bener. Ntar Pak Joko muntah-muntah lagi gara-gara makananmu itu. Soalnya nggak biasa dia makan. Ini itu Pak Joko yang minta. Pak Joko? Jangan-jangan Pak Joko udah gatel-gatel tuh. Nyebelin banget sih jadi orang. Emang kenapa? Namanya juga orang penting, ya kan? Banyak uang, bebas dong, mau ngapain aja. Khusus yang bagi sedikit uangnya, seperti kamu ini, ya cukup mendengarkan aja apa yang dikatakan oleh orang kaya seperti aku ini. Kamu itu sok penting, jadi gak usah deh kamu tuh pamer kerjaan kamu ke aku. Mau kamu dipecat? Pecat aja kalau berani. Gak usah ngeselin gitu. Entar dipecat sungguh nangis. Bingung deh cari kerjaan kemana. Ke sawah. Malah tambah diketawain. Dasar supir. Apa? Mau bilang Apa lagi? Wahyu? Pak Joko. Oh ya, aku dengar mulai tadi kamu itu ngoceh-ngoceh. Enggak pak, ini lagi bercanda aja sama si supir mulai tadi. Oh iya deh, ini bekal aku ya. Oh iya Pak, ini bekalnya. Makasih ya, kamu itu udah nyiapin bekal buat aku. Oh ya, gini Wahyu, kemarin kan aku ngomong sama kamu kalau sekarang itu ada rapat. Rapatnya itu tunda 2 hari lagi. Soalnya bentar lagi aku mau ketemu sama klien. Waduh, kok ditunda sih pak? Lihat nih, saya aja udah rapi-rapi pak. Dan teman-teman yang lain udah juga pada ngumpul. Udah bilang aja, rapatnya gagal. Oh iya deh, untuk kamu, sekarang kamu pulang lebih awal. Lanjut kerja besok. Soalnya aku ini harus datang sendiri, gak bisa bawa teman. Siap Pak Joko, saya pamit pulang dulu. Gak sekalian dipecat tuh pak supir. Bu supir. Kamu itu gak ada hak ngomong seperti itu Wahyu. Iya pak, bercanda. Permisi Pak Joko. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya udah pak, kalau kayak gitu saya mau bilang teman-teman dulu kalau sekarang rapatnya ditunda. Ya udah sana. Permisi pak. Ya. Mbak Dea, Ya Mas. hari ini saya minta bantuan lagi Mbak buat makan. Seharian tadi saya masih belum makan Mbak. Waduh, gimana ya Mas ya? Saya nggak ada uang Mas. Terus saya juga gak bawa makanan. Duh, gimana ya? Perut saya lapar sekali Mbak. Dari tadi saya di sini sengaja nungguin Mbak Dea.
Maaf ya Mas, untuk hari ini saya nggak bisa ngasih apa-apa. Oh, jadi gitu ya Mbak. Mbak Dea tidak ada 1.000 atau 2.000 Mbak, biar saya bisa beli pengganjal lapar. Maaf ya Mas, nggak ada. Gini aja deh, saya janji besok gimana? Saya bawain makanan. Nggak Iya, apa-apa? Mbak. Nggak apa-apa kok. Kalau sekarang bener-bener nggak ada Mas. Iya Mbak, nggak apa-apa. Mungkin nanti ada orang yang mau memberi. Saya sebenarnya kasihan Mas, tapi mau gimana lagi, saya nggak punya apa-apa sekarang. Iya Mbak, tadinya saya berharap sama Mbak Dea mau memberi sedekah atau memberikan makanan kepada saya. Tapi saya janji besok deh, saya langsung antar ke sini. Iya Mbak, nggak apa-apa. Sekarang saya pamit pulang dulu ya. Iya Mbak, silahkan. Hati-hati di jalan. Jaga diri baik-baik ya Mas, permisi. Iya Mbak. Loh, Pak, kok berhenti di sini, Pak? Emang ini rumah siapa, Pak? Di sini itu rumah saudaraku. Oh ya, kalian tunggu di sini aja. Aku mau ke makam ibu. Aku udah lama gak mengunjungi ibu. Dan aku itu pengen makan bareng ibu. Soalnya dulu waktu kecil ibu itu sering nyuapin aku. Oh, gitu ya, Pak? Iya, ya, Pak. Soalnya kan baru kali ini, Pak, saya tahu. Mulai dari kemarin-kemarinnya nggak tahu. Oh, ya. Kalau gitu kalian tunggu di sini aja. Ingat pesan aku. Jangan sampai ribut kayak kemarin. Aku itu gak suka. Aku ingin punya karyawan itu yang rukun. Siapa? Ya udah deh ya. Bukain pintu aku. Siapa? Makasih. Ya sama-sama. Tunggu di sini aja. Aku paling 20 menit. Udah selesai kok. Siapa? Sopir. Pijitin aku dong. Kenapa nyuruh aku? Pijit sendiri tuh. Kalau gak ada bos Joko di sini sebagai penggantinya itu aku bosnya. Jadi kamu itu wajib ngikutin apa yang telah aku perintah deh. Gak boleh nolak. So asik banget sih. Pakai nyuruh aku mijit segala. Terus nyuruh-nyuruh ini itu. Kamu jangan kurang ajar ya. Aku habis ini mau naik jabatan. Ya udah naik aja. Emangnya kamu hanya sebatas sopir? Nanti kalau aku udah naik jabatan, aku bakalan minta kamu yang jadi sopirnya. Biar ya aku serasa bos besar. Aku yang nggak mau jadi sopir kamu. Waduh, ini kurang ajar banget nih orang nih. Lebih Nolak perintah dari atasan. Gimana sih? Lebih baik aku sama bos Joko. Orangnya baik, nggak sombong. Kalau dibandingin sama kamu mah beda level. Sekarang itu bos Joko udah banyak pegangannya. Jadi sementara kantor-kantor yang lain itu aku lagi yang ngendel. Mana mungkin bos Joko semua. Dia nggak bakalan mampu lah. Sekarang kan udah ada Wahyu nih yang bakalan naik jabatan, yang bakalan megang beberapa cabang kantor besar. Lagian, aku ini heran sama Pak Joko. Kenapa bisa percaya sama orang seperti kamu? Pir kopling alias supir. Kamu itu mana tahu tentang pemikiran Pak Joko. Pak Joko itu
bos besar kita. Dan juga dia orangnya cerdas banget. Jadi dia tahu nih mana orang yang prestasinya bagus, mana orang yang pintar, mana orang yang jujur. Ya salah satunya contohnya seperti aku. Makanya dia itu percayakan semuanya kepada aku. Oh gimana sih Pak Supir, dasar kudet. Bu Supir maksudnya. Orang pinter tuh sekarang banyak. Ya aku cuma heran aja kenapa gak milih orang lain gitu. Biar kamu tetap jadi staf aja. Atau enggak kamu cuma ngarang-ngarang cerita tuh. Ntar lagi jadi pemimpin di kantor-kantor cabang. Biar aku terkesima dengan kamu gitu. Sombong banget. Orang pinter itu memang banyak. Tapi yang jujur, yang manis, yang comel kayak aku itu yang jarang. Gimana sih? Kamu lihat nih wajahku gimana? Baby face. Malah muntah-muntah, kamu jangan kurang ajar ya. Emang gak sesuai fakta banget ya omongan kamu. Kamu itu Pir. Selalu aku kasih saran, selalu aku kasih motivasi biar kamu itu naik jabatan juga dengan cepat malah. Malah kurang ajar sama atasan kamu ini. Kamu itu tidak akan pernah menemukan orang yang seperti aku ini. Ya walaupun aku sedikit benci nih dan juga agak bosan melihat kamu, tapi aku masih kasihan sama kamu. Repot ya kalau sudah ngomong sama orang yang star syndrome. Apa-apa dia harus paling tinggi. Padahal ada Pak Joko di sini. Gak tahu malu banget jadi orang. Ngomongnya besar banget. Tapi kan tangan kanannya Pak Joko ada namanya Wahyu nih. BAB, Ciocot, bacot. Lama-lama apa ngajar? Siap bos? Aku tahu, kalian pasti ribut lagi kan? Enggak bos. Enggak, Aman. Bos. Aman. Udah, yuk kita pulang. Ya. Siap bos. Wahyu, kamu jangan langsung pulang. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Siap bos. Waduh bos, itu kan si sopir bos. Ngapain tuh? Jangan-jangan dia mencuri nasi bos. Itu kan nasi bekas bos Joko makan bos. Iya Wahyu. Buat apa ya? Dia bungkusin nasi sisa yang udah aku makan. Ya itu bos, aku juga bingung. Dan sedikit agak curiga sih. Tuh kan, malah dibawa pergi bos. Ya udah Wahyu, ikutin aja yuk. Nasi itu buat apa? Bener juga bos, kita ikutin aja. Ayo. Yuk. Mas Parto, izin saya bantu mas. Duh, maaf ya mas, saya telat mas. Iya mbak, gak apa-apa. Oh, ini nasi yang saya janjikan.
terima kasih ya Mbak Dea. Iya Mas, Mau membawakan saya sedikit nasi. langsung dimakan aja Mas. Iya Mbak. Mbak Dea, sebenarnya saya sedikit sungkan sama Mbak Dea karena setiap hari ngerepotin Mbak Dea sampai Mbak Dea bawa nasi seperti ini. Saya kasihan Mas, soalnya kan saya juga udah janji mau ngasih makanan sama Mas Parto. Jadi saya nggak enak kalau saya nggak kesini. Iya Mbak, saya banyak-banyak terima kasih sama Mbak Dea. Mbak Dea ini orangnya baik banget. Emangnya dari kemarin nggak ada yang ngasih Mas makanan atau minuman gitu? Nggak ada Mbak, bahkan sudah banyak orang lewat. Terus saya minta makan, malah dicuekin. Aduh, kenapa sih orang-orang hanya meminta sedikit rezekinya nggak mau kasih? Ya biasa Mbak, pribadi orang itu beda-beda. Dan saya sangat bersyukur bisa ketemu sama Mbak Dea yang orangnya baik banget. Bahkan meskipun tidak kenal saya, Mbak Dea ini sampai segitu baiknya. Iya Mas Parto, saya juga meminta maaf, saya nggak bisa membantu lebih. Segini aja saya sangat bersyukur Mbak. Iya seadanya ya Mas ya. Saya makan dulu ya Mbak. Iya. Stop. Pak, kok diambil Pak? Loh. Jangan ya Pak ya. Supir maling, udah diem. Kamu itu cuma disuruh ikut, nggak usah ikut campur. Iya bos. Udah, kamu di sini aja, diam. Dah, kamu tahu nggak ini makanan apa? Tahu Pak, itu makanan sisa dari Pak Joko. Kalau makanan sisa, jangan dikasihkan ke orang. Kenapa? Kamu itu nggak beli aja. Kasihan nih, masnya harus makan makanan sisa. Tapi maaf Pak Joko, saya belum ada uang. Saya kan belum gajian Pak. Dah, kamu itu bisa minta sama aku. Paham? Tapi Pak, saya gak enak mau minta sama Pak Joko. Dah, ini masalah kebaikan, gak masalah. Aku juga gak keberatan kok. Oh ya, lain kali kamu itu jangan seperti ini. Kasihan sama orang yang menerimanya. Ya Pak, maaf Pak. Lain kali saya akan membeli makanannya. Ya sudah. Aku mau tanya, dia ini siapa? Dia ini Mas Parto Pak. Dia gelandangan yang memang sering di sini. Dan Mas Parto ini juga sering minta makan dan juga uang. Oh ya Mas, kamu punya rumah apa enggak? Saya tidak punya tempat tinggal Mas, dan juga tidak punya keluarga. Kamu itu orang jahat apa bukan? Bukan Mas, bukan orang jahat. Oh ya, kamu itu masih sehat. Gimana kalau kamu kerja yang benar, biar gak minta-minta? Sebenarnya saya sudah berusaha tapi tidak ada yang menerima saya Mas untuk bekerja. Ya udah, kamu kerja sama aku dan aku sediakan tempat tinggal. Kamu mau nggak? Mau Mas. Ya sudah, bentar lagi kamu itu ikut aku. Iya Mas. Dah, aku itu sangat salut sama kamu. Ya, meskipun kamu gak punya uang, kamu masih tetap berusaha bantuin orang. Dari sekarang, kamu tenang aja. Orang ini kita yang rawat. Siapa? Terus mulai besok, kamu gak usah jadi sopir lagi. Dipecat Pak. Bagus tuh Pak, bagus. Aku kan udah bilang, kamu gak usah ikut campur. Oh ya, kamu bisa kan kerja di kantoran? Bisa Pak. Mulai besok, Wahyu jadi sopir aku, kamu jadi asisten aku. Ini beneran Pak? Ya,
Alhamdulillahirabbil Pak, alamin. yang bener aja Pak. Rugi dong Pak. Udah, kamu kerjanya jelek Wahyu. Waduh, kok jelek? Ya udah deh. Yuk, kita pergi. Udah. Pak. Saya nggak mau Pak jadi supir Pak. Kok supir sih? Ya udah, kamu resign dari tempat kerjaku dan aku mau cari orang lain. Waduh, jangan gitu Pak. Pak nggak bisa dipikir-pikir lagi nih Pak.